Selamat malam pemirsa Dama TV dimanapun berada, apa kabar? Senang sekali di kesempatan malam hari ini kita bersua kembali dalam program acara podcast Ngobras, Ngobrol Santai. Sebuah program yang hadir di Dama TV setiap hari Senin dan juga Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita membahas banyak sekali tema-tema menarik dan juga menghadirkan narasumber yang hadir secara langsung di studio Dama TV. Ya, kembali lagi bersama saya Didi Sulistyo selaku pembawa acara program podcast Ngobras di kesempatan malam hari ini. Dan untuk episode pada kali ini kita sudah kedatangan seorang petani milenial. Wah, seperti apa petani milenial itu seperti apa ya? Nanti kita akan tanyakan langsung dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Dama TV, yaitu ada Mbak Dwi Lili Indayani. Selamat malam Mbak Dwi. Selamat malam. Apa kabar? Mas. Mungkin lebih enak manggilnya Mbak Lili ya. Iya. Baik Mbak Lili, terima kasih sudah hadir di studio Dama TV. Dan ini ada satu tema yang mungkin kita angkat kepada masyarakat di Malang Raya ini, ataupun siapa saja yang lagi sedang menikmati dan menyaksikan program Dama TV kali ini, tentang petani milenial ya. Nah, ini kebetulan juga di depan atau di atas meja ini juga sudah ada salah satu produk ya dari seorang petani milenial. Nah, ini produk apa nanti juga kita akan membahasnya nanti di tengah-tengah program. Baiklah, sebelumnya kita ingin tahu dulu nih Mbak Dwi Lili Indayani, atau kita sapa Mbak Lili ini. Ada satu istilah petani milenial. Nah, petani milenial itu yang seperti apa sih Mbak Lili? Mungkin bisa diceritakan kepada masyarakat di Malang Raya ini, pemirsa Dama TV semuanya. Silakan Mbak Lili. Okay. Ya. Jadi simpelnya petani milenial pasti terdengar yang modern lah gitu. Nah, ada milenialnya. Ada milenialnya gitu. Kesannya muda begitu ya. Muda, walaupun usia mungkin dibilang muda banget juga enggak, tapi dibilang tua juga belum gitu. Jadi menolak tua nih ceritanya. Waduh, ya. Karena di milenial ini memang usia-usia yang maksimal kalau di seleksi kemarin di 35 tahun. Jadi maksimal 35 tahun. Kemudian petani yang mau memberikan sumbangsi dengan modernisasi lah, sedikit memberikan nuansa-nuansa yang baru gitu. Mbak Lili, kalau boleh flashback ini, Mbak Lili sebagai seorang petani milenial ya. Yeah. Nah, ini kan kebanyakan orang itu misalkan punya cita-cita setelah lulus kuliah nanti mungkin ada yang jadi dokter, jadi jaksa, atau jadi pegawai negeri yang paling gampang begitu ya. Yeah. Atau menjadi seorang ASN. Nah, ini Mbak Lili kok terjun menjadi seorang petani. Yeah. Nah, ini apa memang disesuaikan dengan lingkungan, atau memang udah cita-citanya terlebih dahulu, atau dari background studinya? Mungkin bisa sedikit diceritakan juga kepada pemirsa ini. Ya, jadi saya memang berawal saya suka dengan dunia pertanian itu karena setiap hari saya melihat ada nuansa yang seger gitu, hijau gitu. Menyehatkan mata. Benar. Kebetulan karena saya memang suka sekali dengan tanaman hias, saya berpikir untuk saya ingin mengembangkan tanaman hias ini ke arah yang berbeda gitu, yang inovatif lah gitu. Nah, kemudian saya memang fokus mengambil studi saya, S1 saya memang di pertanian di Brawijaya Malang. Kemudian saya menyelesaikan studi saya juga dengan nilai yang luar biasa, cepat, hanya 3,5 tahun dan cum laude gitu. Karena saya ingin buktikan bahwa dunia pertanian itu tidak selamanya menyedihkan atau selalu yang susah-susah, yang selalu ada di lahan. Ya, kelihatannya harus yang kerja keras, harus macul, gitu. Kemudian harus berbagai kegiatan yang menguras tenaga atau fisik begitu Mbak. Benar, apalagi dilihat waktu itu saya kuliah lulus 2009. Jadi which is ya hampir 15 tahun yang lalu ya, sekitar 11 tahun yang lalu. Itu kan pertanian masih dipandang sebelah mata gitu. Apa sih yang bisa dibanggakan dari pertanian gitu. Namun di situ tantangan terbesar saya ingin membuktikan baik kepada keluarga maupun kepada khalayak luas gitu, bahwa pertanian itu memang
heart of the heart-nya kehidupan gitu. Jadi tanpa adanya kita hal sepele makan beras kalau nggak dari petani dari mana gitu. Nah dari situ saya berpikir untuk kalau misalnya bukan saya yang meneruskan atau yang mempunyai jiwa ke pertanian, akan banyak sekali orang-orang yang akhirnya tidak ke sana gitu. Bagaimana kehidupan kita bisa berlanjut gitu. Nah dari situ saya punya semangat untuk memberikan sebuah warna baru di dunia pertanian dengan istilahnya ya petani milenial dengan kekinian dan inovasi. Gitu. Apakah sebelumnya memang dari keluarga pun istilahnya dalam artian sebelumnya juga sudah berkecimpung di dunia tanaman hias atau seperti apa ini Mbak Lili? Iya, dan kebetulan memang keluarga saya usahanya adalah tanaman hias gitu. Nah, tapi keluarga memang mendorong saya untuk tidak ke dunia pertanian pada saat itu karena menganggap bahwa pertanian memang saat mereka merintis susah kan gitu. Jadi harapannya anaknya jangan sampai susah gitu. Tapi di situ malah saya ada kemauan besar bahwa saat orang tua saya membangun dari nol itu ada sebuah energi atau effort yang luar biasa. Sayang sekali kalau saya tidak meneruskan gitu. Nah, ada sebuah keinginan bahwa saya ingin meneruskan usaha mereka, walaupun pada saat itu mereka bersikeras untuk saya harus masuk di kedokteran. Jadi 10-15 tahun yang lalu kedokteran masih sebagai fakultas bergengsi gitu. Walaupun memang pada saat itu harusnya saya masuk di kedokteran, tapi saya ganti gitu. Pilihan pertama saya ganti pertanian. Oh gitu. Malah justru yang utama di situ. Iya, tapi setelah lulus saya sampaikan gitu karena saya ingin buktikan dulu kepada orang tua bahwa pertanian memang menjanjikan gitu. Walaupun mereka sempat berkecil hati pada saat itu, saya buktikan dengan saya lulus kuliah, saya ikut magang di luar negeri pada saat itu di Amerika selama 1 tahun. 1 tahun di Amerika, luar biasa. Dengan program di Ohio program dari The Ohio University. Nah di situ saya mulailah pulang dengan pribadi yang luar biasa, sudah berbeda dengan pemikiran yang sudah berbeda tentunya gitu. Pada saat itu setahun saya belajar banyak mengenai pertanian, membuat orang tua saya lebih percaya bahwa oh memang passion kamu di sana gitu. Barulah beliaunya bisa menerima saya itu walaupun setelah 4 tahun. Iya, tapi pengalaman yang luar biasa ya, bisa istilahnya itu tadi dengan semangat yang tinggi ternyata bisa membawa Mbak Lili bisa menambah belajar di luar negeri. Untuk pertanian yang di sana kalau mungkin bisa diceritakan seperti apa juga ini Mbak Lili? Pertanian di Amerika tentunya sangat berbeda dengan Indonesia. Indonesia dengan bentang alamnya yang naik turun ya karena banyak sekali pegunungan. Kalau di sana lahannya rata-rata flat. Kemudian banyak sekali greenhouse yang besar yang mereka semuanya sudah by system gitu. Mungkin sekarang juga mungkin computerized, penyiraman pun sudah ada timing dan segala macam. Jadi tinggal menjalankan sistem gitu. Cuman memang waktu itu di Indonesia belum banyak yang menjalankan gitu. Belum banyak investor perusahaan besar yang juga masuk ke Indonesia. Tapi dari situ ada semangat bahwa Indonesia masih memungkinkan untuk mengelola karena kalau mereka pasti terkendala dengan cuaca dan terkendala dengan musim ya, ada 4 musim gitu. Tapi kalau di Indonesia kita bisa memproduksi sepanjang musim, sepanjang tahun. Nah ini keuntungan luar biasa untuk Indonesia. Kalau misalnya kita mau fokus mengembangkan pertanian, kita bisa menjadi produsen untuk dunia nantinya. Waduh luar biasa. Iya Mbak Lili, pandemi ini kan juga menjadi satu ini ya, istilahnya orang baru nyadar gitu ya bahwa pertanian itu penting banget. Bahkan ada yang tiba-tiba dadakan yang tadinya profesinya apa, kemudian karena pandemi terus banting setir jadi petani hidroponik salah satu contohnya. Seperti itu juga ya. Nah selama pandemi mungkin di tanaman hias ini juga mengalami apa, justru tetap meningkat atau seperti apa ini selama pandemi kemarin? Selama pandemi di 3 bulan awal itu sempat kita stagnan dan turun ya karena memang kita harus menarik semua barang kita di outlet. Kemudian 3 bulan itu mulailah kita harus putar otak ya, bagaimana caranya kita tetap bisa menjual. Nah, solusi pada saat pandemi penjualannya kita fokuskan 90% melalui online. Melalui online. Ya. Kemudian dengan istilahnya kita menjualkan online, akhirnya penjualan juga meningkat
dan kebutuhan terhadap masyarakat juga terhadap merawat tanaman di rumah karena mereka juga mengalami kebosanan di rumah. Betul. Akhirnya bisa meningkat 200% dari biasanya. Jadi setelah 3 bulan kita peningkatan pemasukan sampai akhir tahun. Kemudian sekarang akhir tahun sampai 1 tahun 2021 ini mulai ada istilahnya stagnan lah, tapi masih kebutuhannya masih tinggi karena orang juga belum 100% untuk bepergian keluar rumah gitu. Jadi memang menguntungkan akhirnya. Itu tadi ya, jadi benar-benar menjanjikan, benar-benar asal mau ditekuni seperti itu. Ya, kemudian ada istilah petani milenial. Ini kita anggapnya bahwa petani milenial ini ya anak muda yang dia anti mainstream tidak menjadi ini, tidak menjadi itu, tapi kembali lagi menjadi petani dengan usianya yang masih muda, kemudian disebut dengan petani milenial. Tapi ternyata petani milenial ini juga program dari pemerintah ya istilahnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa ini, Mbak? Ya, jadi dari pemerintah khususnya dari Kementerian Pertanian Indonesia memang menseleksi hampir 1000-an di seluruh Indonesia yang dikukuhkan bulan Agustus kemarin. Iya. Dan di Kota Batu lolos 12 orang dan memang lumayan banyak ya, lumayan terbesar juga di Indonesia, di mana petani-petani ini harapannya adalah memberikan sebuah inspirasi karena memang petani-petani ini mereka sudah memiliki usaha di mana usianya masih muda, namun memiliki usaha yang sudah berpengaruh untuk pertanian secara general baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Nah, di sini pemerintah memang akhirnya menjadikan mereka-mereka ini adalah role modelnya pertanian muda gitu. Disitulah akan membangkitkan semangat juga nanti bagi para petani-petani yang baru, yang istilahnya anak-anak muda juga, mereka berpikir bahwa pertanian juga perlu diperhitungkan, bahwa mereka juga menekuni dunia pertanian tidak melulu harus ada di lahan dan segala macam. Namun dengan modernisasi saat ini menjadi petani pun juga bisa dilakukan melalui online gitu. Ya. Penjualan dari hasil panen ini juga bisa melalui online. Benar sekali. Oke, baik pemirsa Dama TV dimanapun berada, jangan kemana-mana ya. Nanti kami berdua masih akan kembali lagi di segmen yang kedua, dan bincang-bincang kita juga di program podcast Ngobras kali ini masih seputar tentang petani milenial ya. Bagaimana cerita selanjutnya nanti kita akan lanjutkan setelah kita menikmati beberapa pariwara atau pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Tetap di Ngobras, ngobrol santai hanya di Dama TV. Ya, baiklah pemirsa Dama TV dimanapun berada, Anda masih menyimak program podcast Ngobras, ngobrol santai di Dama TV yang hadir setiap hari Senin dan Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kita kembali lagi di segmen kedua ini, Mbak Lili, tentang kisah tentang petani milenial. Nah, ini tadi disebutkan bahwa untuk menjadi atau terpilih menjadi petani milenial melalui sebuah seleksi dari 1.000 orang, kemudian di Kota Batu ada 12 orang yang terpilih. Ya, kelanjutan ceritanya bagaimana nih Mbak Lili? Proses seperti apa yang dijalankan ini? Tahapan seleksinya? Jadi kemarin kita sempat harus mengirimkan resume gitu, bahwa pekerjaan kita seperti apa, bidang pertanian apa yang kita geluti, kemudian pengaruh apa yang sudah berdampak kepada masyarakat, kemudian seberapa besar pengaruh kita di dalam masyarakat, dan apa sustainability pertanian yang seperti apa yang dilakukan, seperti itu. Jadi dari situ ada proses penyerahan dokumen, wawancara, dan akhirnya apa sih yang nantinya dilakukan sebagai petani milenial kalau sudah terpilih. Di situ saya memang bertujuan adalah ingin memberikan banyak sekali edukasi mengenai pertanian. Jadi pertanian itu dibuat semenarik mungkin sehingga generasi muda itu mereka tidak merasa pertanian itu sesuatu yang remeh gitu, bahwa pertanian itu sesuatu yang menarik dan mereka tuh suka melakukannya. Nah, di situ goalnya untuk pengen menjadi inspirator juga di dunia pertanian, terutama untuk anak-anak muda. Dan akhirnya waktu itu terpilih juga. Satu di antara 12 yang ada di Kota Batu. Nah, untuk Mbak Lili sendiri setelah terpilih ya, tadi ceritanya menjadi seorang petani
milenial. Terus kemudian action apa ini yang sampai sekarang sudah dilakukan oleh Mbak Lili? Jadi saya tergabung juga dengan namanya P4S. P4S ini adalah pengelolaan pertanian, pemberdayaan, perdesaan swadaya. Jadi bagaimana kita memberikan sebuah pelatihan kepada siapa aja yang ingin belajar mengenai dunia pertanian. Terutama kita pemberdayaannya adalah berada di desa gitu. Jadi desa ini kita maksimalkan potensi-potensi yang ada di desa itu kita tonjolkan dan kita kemas semenarik mungkin sehingga banyak orang yang akan datang dan ingin belajar di sana. Jadi bentuknya seperti pelatihan, misalnya merangkai bunga, kemudian membuat inovasi kemasan produk seperti yang saya bawa contohnya di sini. Nah, ini banyak sekali inovasi yang saya coba tawarkan bagaimana mengemas dunia pertanian ini memang lebih menarik gitu. Dari 12 orang ini semuanya berbicara tentang tanaman hias atau seperti apa Mbak Lili? Tidak, jadi 12 ini yang tanaman hias hanya ada 2. Saya di tanaman hias hortikultura, satu lagi di tanaman bonsai. Tanaman bonsai. Ya. Kalau sisanya terbagi di hidroponik, sayur, buah, terutama untuk apel karena memang dari Kota Batu sendiri ikon yang diangkat adalah apel, dan berikutnya adalah tanaman hias yang dulunya hanya sebagai tanaman untuk taman, coba diangkat sebagai souvenir gitu. Diangkat sebagai souvenir. Wah, ini jadi salah satu bisa dikatakan oleh-oleh dari Kota Batu ya. Yang tidak hanya sekedar biasanya kan cuma cemilan seperti itu. Wah, luar biasa. Nanti kita juga bahas ini tentang apa yang sudah ada di depan kita ini, nanti juga akan diceritakan. Nah, masih seputar pelatihan. Pesertanya akhirnya dari siapa? Dari kalangan mana saja ini, Mbak Li? Banyak sekali. Jadi pesertanya yang sudah hadir itu baik dari dalam kota maupun luar kota. Kemudian ada juga kita hadir beberapa peserta yang hadir dari luar negeri. Jadi kita kerjasama dengan beberapa agensi yang mereka itu memberikan sebuah tawaran bentuk traveling, tapi mereka juga belajar atau workshop dari beberapa negara di sejak tahun 2017. Wah, luar biasa. Itu ada negara Taiwan, New Zealand, kemudian Amerika, California. Mereka datang untuk workshop, biasanya adalah orang-orang yang retire atau yang pensiun. Jadi mereka memberikan sebuah pelatihan-pelatihan untuk orang-orang yang pensiun. Mereka bisa mencari inspirasi di Indonesia juga, dan salah satunya di Kota Batu, untuk mengelola pertanian itu lebih inovatif dan lebih modern. Luar biasa ya. Jadi istilahnya kegiatan wisata itu tidak hanya melulu kunjungan ke sebuah objek, tapi juga bisa dikemas dalam bentuk edukasi tentang pertanian ini ya. Sudah selain Taiwan ya tadi. Taiwan, New Zealand, Amerika, mana tadi? Sampai berapa lama biasanya ini untuk melakukan kegiatan workshop ini? Workshopnya biasanya sekitar 2 jam sampai 3 jam. Kalau mereka cepat biasanya 2 jam sudah selesai. Tapi kalau misalnya biasanya kan karena memang banyak sekali orang-orang yang berumur ya, jadi kita memang harus mengajarkannya sangat pelan gitu. Nah, di situ biasanya makan waktu sampai 3 jam. Peserta lainnya yang mungkin dari lokal? Dari lokal banyak sekali ya. Kalau lokal biasanya dari mahasiswa juga banyak, kemudian dari pemerintahan atau dinas pertanian terkait yang sudah hadir itu ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, seluruh Jawa ini juga sering gitu. Jadi banyak sekali kita terima biasanya dari pemerintahan atau dari mahasiswa yang terbanyak. Kalau yang private atau pribadi kita juga terima, biasanya mereka memang proyeksinya untuk bisnis, jadi mereka ingin berbisnis sebuah bisnis pertanian, misalnya rangkaian bunga dan segala macam, mereka ingin diajarkan sampai kepada manajemen dan proyeksinya bisnis pun kita juga ajarkan. Untuk tempat workshopnya sendiri ini di kediaman sendiri atau kebunnya Mbak Lili sendiri? Jadi tempatnya ada 2 karena tadi saya tergabung dalam P4S atau pemberdayaan desa tadi. Saya tinggal di Desa Sidomulyo, jadi saya pemberdayanya ada di salah satunya di Mall Bunga Sidomulyo mungkin. Mall Bunga Sidomulyo ya. Nah, itu juga di heart of the heart-nya Mall Bunga itu di tengah-tengah di Gelora Bunga ada satu saung atau satu gazebo yang kita pakai untuk yang skala besar. Jadi yang misalnya kapasitas sampai 100 dan 150 orang. Bisa sampai segitu banyak? Bisa. Jadi
barusan kemarin juga dari PKK Kota Batu, PKK Malang pun kita ajarkan di sana. Kemudian untuk yang skala misalnya maksimal 50 orang bisa di kebun saya itu mulai dari pelatihan landscape sampai tanaman bunga potong ke bunga kering sampai kokedama pun kita ajarkan di sana. Pengertian landscape ini lebih ke apa nih? Taman. Pembuatan taman outdoor. Pertamanan lah gitu. Pertamanan. Jadi biasanya ada juga siswa-siswa dari SMK yang mereka memang terjun di bidang landscape atau pertamanan. Mereka banyak sekali ingin belajar di Kota Batu, khususnya di tempat saya untuk mereka lebih mendalami bagaimana sih proses membuat taman. Luar biasa. Jadi memang kalau sudah mendalami tentang tanaman hias, landscape ini mengikuti ya. Karena pasti yang dipakai ya dua gitu ya. Bener. Cara menatanya mungkin seperti itu ya. Nah, dalam kegiatan pelatihan-pelatihan dari Mbak Lili ini juga apakah apa ya istilahnya action sendiri atau mungkin ada tim yang membantu juga, apalagi kalau jumlah peserta pelatihannya sampai banyak begitu. Iya. Jadi kalau untuk istilahnya pemateri, memang saya sendiri biasanya untuk memberikan materi. Tapi saya juga ada asisten gitu, ada tim juga karena biasanya untuk mengajarkan mereka biar lebih efektif. Satu kelompok biasanya maksimal 5 orang dengan satu asisten. Jadi tergantung kalau misalnya kebutuhannya 100 orang ya minimal masih saya sediakan 10 sampai 20 orang asisten untuk mendampingi dalam waktu 2 jam atau 3 jam itu. Kegiatan pelatihan apa yang mungkin paling banyak menjadi request dari peserta ini, Mbak? Dari peserta masih kokedama. Jadi kokedama ini adalah kemasan yang seperti ada di depan ini, di mana ini adalah kemasan produk tanaman hias yang bentuknya seperti bola, yang kita hias, kita manfaatkan menggunakan serabut kelapa. Sebenarnya kokedama ini dari bahasa Jepang. Jadi koke sendiri itu artinya lumut, dama itu bola. Cuman saya mengkreasikan dalam bentuk sebuah nama kreatif kokedama, di mana kreatif kokedama ini adalah hasil kreasi teknik kokedama dengan resource yang ada di Indonesia. Nah ini memang inovasi pertama juga di Indonesia. Akhirnya kenapa banyak sekali yang masih penasaran. Nah ini sudah 5 tahun, tapi tetap saya hampir setiap hari masih mengedukasi untuk teknik kokedama itu sendiri. Wah, ini tadi yang disebutkan bahwa tidak hanya tanaman hias dengan tampilan yang cantik, tapi juga sekaligus bisa dijadikan buah tangan. Iya, benar. Oke, nanti kita juga akan membahasnya nih, cerita tentang bagaimana cara membuatnya kokedama ini. Kalau di Jepangnya sendiri, untuk tanamannya sendiri lebih banyak ke tanaman apa ini? Biasanya kalau di Jepang cuman bonsai dan bolanya pun bola lumut, dari lumut. Bolanya bola lumut. Karena memang mereka sebenarnya hanya mengumpulkan medianya bonsai itu yang sudah berlumut dikumpulkan terus dia jadi bentuknya agak bulat gitu. Tapi kalau untuk produksi yang kokedama sendiri secara massal untuk di Jepang sendiri belum ada. Oh begitu, masih itu teknik. Iya teknik, karena ini teknik membolakan media. Gitu. Membolakan media. Benar. Jadi kalau di Kota Batu sendiri atau di Indonesia disesuaikan dengan tanaman yang ada di sini. Iya benar. Wah, oke. Nanti kita khusus di segmen ketiga mungkin bisa sedikit istilahnya dibedah tentang bagaimana cara pembuatan seperti ini. Nah ini kalau tidak salah orang mengenalnya sebagai bambu hoki. Benar. Ya? Bambu hoki. Dan kemudian yang satunya ini, nah ini mumpung karena nuansa Natal ya, dibentuk mirip seperti pohon Natal. Ini dari tanaman apa ini, Mbak? Cemara. Iya, jadi kita pakai cemara yang kecil, kemudian kita tambahkan ornamen-ornamen Natal. Kita menyesuaikan tema juga yang saat ini juga kita udah mau menjelang Natal ya. Iya. Wah, ini pas sekali ini. Ya, baik. Sekali lagi pemirsa Dama TV dimanapun berada, untuk Anda yang baru saja bergabung, belum terlalu terlambat ya untuk menyimak perbincangan kita kali ini di program podcast Ngobras ya, masih dengan Mbak Lili, seorang petani milenial yang salah satu produknya mungkin yang bisa kita lihat di depan kita. Nanti juga akan kita bahas setelah ini bagaimana proses pembuatannya, nanti akan dibagi ilmunya buat kita semua. Dan jangan kemana-mana, kita akan segera break untuk segmen berikutnya karena ada beberapa informasi yang akan lewat, beberapa pariwara yang akan kita simak berikut ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di program Podcast Ngobras, Ngobrol Santai di Dama TV.
Ya, baiklah pemirsa Dama TV, Anda sudah menyimak beberapa informasi di jeda pariwara yang baru saja lewat ya, dan Anda masih di program podcast Ngobras, Ngobrol Santai. Kita ngobrol santai kali ini untuk episode kali ini dengan seorang petani milenial, yaitu Mbak Dwi Lili Indayani, atau yang kita sapa beliau dengan sapaan Mbak Lili ini ya. Baik, nah kita memasuki segmen ketiga. Tadi dari awal kita sudah ketahui bagaimana seorang petani milenial yang sudah diakui oleh negara mungkin ya, karena ternyata petani milenial ini bukan hanya sebutan, bukan hanya sebagai sebutan seorang petani yang masih muda belia saja, tapi ternyata petani milenial ini juga ada satu proses seleksi dari kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Pertanian ya, untuk istilahnya sampai saat ini sah disebut sebagai petani milenial, dan segudang kegiatan yang dilakoni seorang petani milenial tidak hanya berkecimpung istilahnya berusaha, tapi ternyata juga banyak kegiatan-kegiatan pelatihan dan edukasi yang dilakukan. Benar. Baik, kali ini untuk segmen yang ketiga kita ingin tahu salah satu produk dari petani milenial. Jadi tadi sudah dibocorkan di depan, jadi ada beberapa contoh yang diperlihatkan di sini di depan kita. Yang kebetulan saya pegang ini adalah bambu hoki. Ini biasanya kalau tidak salah ini kalau waktunya menjelang Imlek, ini yang paling laris ini katanya, mendatangkan hoki, dan ini juga sebagai apa ya istilahnya pemberian atau hadiah atau oleh-oleh kepada relasi yang kebetulan merayakan Imlek. Nah, kebetulan di depan Mbak Lili ini juga ada produk yang mungkin menyesuaikan temanya dengan Natal ya. Dengan Natal, ini potnya agak besar sedikit. Karena kita sesuaikan dengan tanamannya. Disesuaikan dengan tanamannya. Nah, oke, ini tadi juga sempat diceritakan bahwa kokedama ini bahasa Indonesianya apa tadi, Mbak? Bola lumut. Bola lumut. Iya, tapi di sini kok ada juga selain ada ini dipakai atau dibuat dari lumut atau seperti serabut kelapa. Jadi untuk kokedama ini karena memang namanya bukan kokedama ya, kreatif kokedama. Jadi hasil kreasi dari teknik pengembangan kokedama. Yang aslinya sebenarnya lumut gitu ya. Gitu. Nah, ini saya sesuaikan, saya inovasikan dengan resource yang ada di Indonesia, di mana kita punya banyak serabut kelapa ya di Indonesia. Yang notabene serabut kelapa sendiri harganya masih murah gitu kan. Nah, ini bagaimana kita menaikkan value dari produk-produk yang berharga rendah bisa dihargai lebih tinggi. Nah, biasanya kan cuma pot biasa, pot dari plastik, atau mungkin ya dengan media yang lain gitu ya, pot-pot yang biasa gitu. Kalau ini kelihatannya lebih elegan, gitu, dan lebih value-nya lebih tinggi. Benar. Jadi praktis, higienis, kemudian memiliki value yang unik juga, jadi bisa menaikkan value dari tanaman hias itu sendiri gitu. Berapa lama istilahnya Mbak Lili sendiri mempelajari teknik kokedama ini sampai akhirnya juga sekarang memproduksi tanaman kokedama, kreatif kokedama ini? Kalau saya sendiri memang berawal dari tahun 2016 saat saya baru pulang dari Italia, saya sempat tinggal di sana, kemudian saya harus kembali ke Indonesia dan mengembangkan usaha di Indonesia. Saya mulai berpikir bagaimana membuat produk kemasan untuk wisatawan yang mereka itu simple, bisa dibawa even ke luar negeri atau keluar pulau gitu. Jadi biar mereka itu tidak ribet lah, takut tanahnya tumpah dan segala macam. Ketemulah teknik kokedama. Nah, akhirnya saya coba untuk mix and match dengan resource yang di Indonesia sehingga kita bisa produksi dengan jumlah besar. Ketemulah teknik ini, dan itu dalam waktu sekitar 6 bulan untuk memproses risetnya. Kemudian setelah 6 bulan saya sudah bisa launchingkan pertama kali itu pada saat saya jadikan sebagai souvenir nikah saya di awal tahun 2017. Ya. Jadi sekalian. Ya, jadi ini untuk alat-alat yang dibutuhkan, istilah bahan-bahan ya, selain tanaman yang akan dibungkus dengan pot ini, apa saja ini, Mbak? Nah, di sini saya menggunakan tali rotan sintetis. Kebetulan karena memang pengennya adalah penyerapan limbah. Jadi awalnya rotan ini saya beli dari
pengrajin kursi seperti yang saya duduk ini kan dari bahan-bahan sintetis. Nanti biasanya ada sisa-sisa sekitar 10 meter, 5 meter dan mereka tidak bisa memanfaatkan gitu. Dalam satu roll atau satu gelondongan itu biasanya cuma sisa-sisa sedikit dengan warna yang beragam gitu. Jadi limbah dan waktu itu saya tanya, Bapak mau diapakan itu gitu, mau dibakar gitu. Nah, sayang sekali kita udah nimbulin polusi dan segala macam. Saya mulai berpikir bagaimana kalau tali itu saya pakai untuk talinya kokedama gitu. Nah, saya coba lagi, saya terapkan, malah ini menjadi favorit karena kalau untuk di Indonesia sendiri mereka ingin membeli dalam kurun waktu yang lama gitu. Ada juga yang kita pakai menggunakan tali rami atau tali goni yang sifatnya biodegradable gitu, jadi gampang diurai oleh tanah. Kita bikinkan 2 versi. Jadi ada yang ini yang menggunakan tali sintetis dan ada yang menggunakan rami. Kemudian karena bentuknya yang bola itu kan kita ada kekhawatiran untuk gelinding ya gitu. Jadi saya juga karyakan untuk tataannya atau alasnya saya gunakan kayu. Kayu di sini adalah kayu-kayu bekas juga, kayu limbah. Di mana pengrajin-pengrajin di Batu ini kan ada satu daerah khusus nih di Mojorejo itu kan ada satu daerah yang mereka memang memproduksi kayu. Nah, sisa yang kecil-kecil biasanya mereka buang gitu. Nah, daripada dibuang, saya coba karyakan lagi, bisa kita pakai untuk tataan ini atau sitter gitu. Sitter biar tidak gampang menggelinding. Iya, benar. Tapi kayaknya kalau misalkan ini juga bisa berfungsi lain untuk nyimpan air juga. Nah, gitu ya. Pada saat penyiraman ya. Jadi karena penyiramannya kan biasanya kita celupkan bolanya. Kemudian nanti sisa-sisa tetesan airnya itu bisa ditahan oleh sitter itu sendiri. Jadi jangan khawatir kalau kita mau taruh di dalam ruangan nanti ada air yang merembes atau apa. Nah, ini ada penampung sitternya. Iya. Untuk menyelesaikan satu buah tanaman yang sudah dibungkus kreatif seperti ini, menghabiskan berapa waktu ini, Mbak? Kalau misalnya sekecil ini kita bilang ukurannya yang small ya. Yang small ini untuk satu orang sekarang dengan mereka sudah profesional, mereka bisa bikin sekitar 50 biji per hari, 8 jam. Satu hari 50 biji. 8 jam bisa dibuat 50 biji. Itu sudah dengan menghias dan semuanya. Kalau misalnya yang agak besar, agak sedikit berkurang. Ini masih menggunakan tanah atau full serabut ini, Mbak? Di dalamnya masih ada media tanahnya. Jadi sesuai dengan tanaman masing-masing, dengan gitu tidak ada shock akar untuk perubahan media. Jadi sebenarnya serabut ini adalah sebagai pelapis saja. Pelapis biar tanahnya tidak berantakan atau dia tidak kotor gitu. Jadi dengan dilapisi tadi dia kesannya jadi lebih bersih dan higienis. Nah, ini sebenarnya untuk tanaman indoor atau di outdoor ini, Mbak? Tanaman kokedama kebanyakan kita pilih 80% indoor. Karena kebutuhannya memang biasanya ukurannya yang nggak terlalu besar dan mereka bisa taruh di meja-meja kantor atau di apartemen atau dalam rumah gitu. Jadi sebagai alternatif menanam tanaman di dalam rumah. Wah, ini bisa untuk mempercantik ruangan rumah juga ini ya. Nah, untuk perawatannya sendiri juga seperti apa ini, Mbak? Perawatannya sangat mudah, ini menjadi solusi juga untuk kita bisa menyiram dengan hemat air. Kalau biasanya kita menyiramkan dengan disemprotkan, kan banyak sekali air yang terbuang gitu. Betul. Nah, kalau ini cukup dimasukkan dalam ember air, kita celupkan bolanya setinggi bola, kemudian nanti kita angkat, kita tiriskan. Biasanya saya menyiramnya sore hari, di mana saat saya menyiram, saya tiriskan sepanjang sore sampai pagi. Jadi airnya sudah tidak ada lagi yang menetes. Pada saat pagi hari, saya kembali letakkan di tempat-tempat yang saya ingin pasang sebagai dekorasi gitu. Jadi kalau airnya biasanya kan kita terbuang semua. Nah, ini ada air yang kita ambil hanya sebatas sejumlah bola ini aja. Nah, nanti sisanya kita pakai untuk siram tanaman yang lain. Yang lain ya. Nah, itu tadi makanya misalkan mungkin ukuran segini cukup dengan satu ember kecil atau satu gayung untuk sudah cukup berbanyak gitu. Biasanya sampai satu gayung itu 1 liter, kira-kira 1 liter itu bisa sampai 5 sampai 6 kokedama yang karena kecil. Pasti ada yang terserap gitu ya. Iya, pasti terserap itu. Dan penyiramannya jauh lebih jarang dengan serabut kelapa ini, karena serabut kelapa sendiri punya tekstur organik yang bisa menahan kelembapan. Jadinya biasanya kalau kita siram 1 minggu misalnya harus setiap hari, sekarang siramnya cukup 1 minggu 2 kali aja. 1 minggu 2 kali. Benar. Luar biasa. Nah, untuk penjualannya, ini sudah sampai mana saja nih, Mbak Lili ini kan apalagi sudah pernah ini ya ke Amerika, pernah juga ke Itali. Nah, ini apakah juga
tanaman yang dibungkus dan kemudian diberi nama kreatif kokedama ini apa juga sudah sampai ke luar negeri ini Mbak Lili? Nah, untuk kokedama dengan tanaman sendiri itu seluruh Indonesia, karena memang adanya batasan terhadap pengiriman tanaman yang bersifat basah. Oh iya. Itu kan ada aturan fitosanitari tersendiri. Iya, nah, iya, itu iya. kan ada sedikit kesulitan karena waktu yang dipakai mengirimkan pun juga panjang. Untuk tanaman-tanaman tertentu sejenis kaktus masih kita bisa lakukan. Tapi kalau tanaman jenis daun yang besar, daun lebar, biasanya akan gampang busuk gitu. Biasanya kita batasi pengiriman untuk tanaman segarnya dengan tanaman seperti ini seluruh Indonesia. Seluruh saja. Indonesia. Tapi kalau untuk pot atau kemasan potnya saja kita juga bisa kirimkan. Jadi misalnya mereka sudah punya tanamannya Sudah sendiri. punya tanaman. Nah, mereka ingin nanam tapi kemasannya pengen kokedama. Mereka pengen beli potnya aja, Beli kita potnya. siapkan. Oh, Ya. begitu bisa. Bisa, Ya. jadinya kita berikan alternatif di mana tanaman ini potnya ini juga kita kirimkan sampai ke luar negeri. Jadi untuk kita kirimkan terbesar yang pertama Malaysia, yang berikutnya Terdekat baru ya, terdekat terdekat Malaysia ya. gitu. Kemudian kita kirimkan, ini ada permintaan besar juga untuk ke Amerika untuk bulan Juli. Luar biasa. Ya, sempat ke pending karena pandemi juga belum bisa mengirimkan, tapi syukurlah kita sudah bisa memproses kembali untuk tahun 2022. Nah, mumpung sekarang kan sudah zaman ini ya, istilahnya zaman Teknologi. canggih teknologi yang mana juga sama seperti tanaman ini juga apa bisa tersedia di marketplace atau di mana aja? Kita ada platform digital juga namanya Griaflora yang Griaflora. Ya, griaflora.com itu adalah e-commerce marketplace yang istilahnya kita buat secara lokal warga Batu sendiri. Warga Batu sendiri. Iya, bisa didapatkan juga di sana. Kemudian kita juga ada di marketplace lain seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Ada juga di sana. Ada semuanya. Luar biasa. Kemudian kita juga jual melalui Instagram di kreatif.kokedama dan kreatif_kokedama. Jadi bisa pesan juga melalui WhatsApp bisnis juga bisa. Oke, baik. Ya, dan pemirsa Dama TV, kita masih punya satu segmen lagi. Inginnya terus ngobrol ya, tapi kita juga ada jeda pariwara, masih ada jeda informasi yang harus kita tunggu. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah break berikut ini. Tetaplah di program Ngobrol Santai hanya di Dama TV. Baiklah pemirsa Dama TV, dimanapun Anda berada, masih setia ya untuk menyimak dan menikmati program acara podcast Ngobras di Dama TV. Tadi kita sudah mengikuti beberapa jeda pariwara yang lewat dan kita akhirnya sampai di segmen yang terakhir untuk obrolan kita dengan Mbak Dwi Lili Indayani dari Kreatif Kokedama ini ya. Saya sebutkan langsung beliau adalah seorang petani milenial dari Kota Batu yang ya produknya sudah kita coba saksikan ya dengan berbagai macam keunggulan dan juga ada beberapa pelatihan yang sudah dilakukan oleh Mbak Lili. Nah, Mbak Lili tadi di segmen sebelumnya juga sempat diceritakan bahwa ini juga tersedia di marketplace ya. Tapi kalau di gerai-gerai atau mungkin yang lagi datang ke Batu ingin lihat secara langsung atau ingin mendapatkan secara langsung, adakah outlet-outlet yang mungkin bisa didatangi gitu Mbak Lili? Jadi di Batu sendiri kita ada hampir 23 outlet. Ya. Outlet. Baik hotel, kafe, Ada di resto sana? ada. Luar biasa. Di Batu ada 23 titik, kemudian di Malang ada 4 titik, di Surabaya ada 6 titik. Surabaya juga Iya, ada 6. Ada. Wah, berarti ini harus istilahnya selalu mengirimkan Di rolling. Iya. Ya, jadi ada istilahnya drop retur ya. Jadi Drop kita retur, drop ya. setiap 1 minggu sekali ke outlet-outlet tersebut. Kemudian sisanya kita retur semua. Kemudian nanti kita drop lagi semuanya yang baru. Berarti kalau memang misalkan sekarang ini di akhir tahun jelang tahun baru atau mungkin pas lagi di musim Natal, berarti otomatis yang lagi Iya, sesuai request. digenjotkan, diangkat penjualannya yang model Nuansa untuk Natal. nuansa Natal ini Iya, ya, benar. luar biasa sekali. Iya, dan baik mungkin Mbak Lili, ini kan masih banyak orang juga kalau kita kembali ke petani milenial Iya, ini, buat mereka yang merasa bahwa ya
lingkup atau bidang pertanian ini masih sesuatu yang aduh mau jadi apa sih seperti kayak begitu ya. Nah, mungkin barangkali seperti apa ini mungkin Mbak Lili bisa sampaikan apa ya istilahnya motivasi tentang petani yang milenial ini, Mbak. Jadi pertanian milenial itu tidak hanya atau petani itu tidak hanya sebatas di ladang di Indonesia. Karena pertanian membawa saya juga akhirnya keliling dunia gitu. Jadi dari pertanian juga dengan inovasi yang saya buat dengan hasil inspirasi keliling dunia itu bisa membawa saya menciptakan sebuah ide-ide kreatif gitu. Tak hanya saya tinggal di Amerika dengan magang pertanian. Nah, di sana saya juga bisa keliling Amerika dengan pertaniannya gitu. Kemudian di 2012 sampai 2016 saya sempat ada di Italia karena pertanian juga gitu. Karena saya berpikir bagaimana saya mengemas pertanian ini untuk bisa ditampilkan untuk wisatawan. Di sana saya ambil kuliah S2 di dunia pariwisata tapi khususnya agroturism. Jadi saya memang ingin mengelola pertanian. Kemudian di sana saya juga diterima dengan baik. Ada sebuah perusahaan di mana saya bekerja, istilahnya kayak part-time job gitu. Nah, di sana saya juga membawa atau mengemas pertanian itu dengan inovasi-inovasi yang menarik menyesuaikan dengan lokasi gitu. Nah, itu banyak sekali inspirasi yang akhirnya saya bawa kembali ke Indonesia. Saya coba terapkan seperti yang teknik ini tadi kan teknik dari Jepang. Tapi kan tidak murni saya mengcopy apa yang ada di Jepang saya bawa ke Indonesia. Masih dimodifikasi lagi. Dengan istilahnya kita sesuaikan dengan resource. Kita mulai melihat potensi Indonesia apa yang kita bisa ciptakan dengan inovasi atau dengan teknik-teknik yang ada di sekitar kita gitu. Ya, ini sebenarnya adalah inspirasi semuanya karena basic pertanian. Jadi jangan berkecil hati bahwa pertanian itu sangat menjanjikan. Luar biasa. Tapi kita belum closing ini, kita masih terus ngobrolin ini. Tapi sebenarnya ini cuma baru salah satu saja ya inovasi tentang pertanian. Mungkin barangkali yang lain seperti apa kurang lebih, Mbak? Jadi untuk inovasi yang saya lakukan juga di masa pandemi ini, saya juga bantu petani juga untuk bunga potong. Bunga potong. Saya mengeringkan bunga mawar itu. Kita keringkan dengan mesin sehingga warnanya tidak berubah dan itu bisa dipakai untuk dekorasi rustic atau model yang warna-warna natural. Nah, ini sifatnya bisa bertahan seperti Edelweiss atau bertahan selamanya. Bertahan selamanya. Jadi teknologinya ini mengeringkan atau mendehidrasikan lah itu. Oh, begitu. Di oven di oven. Iya, seperti di oven tapi dia ada penyerap kelembapannya gitu. Jadi masih tetap bisa digunakan dalam jangka waktu lama ya. Iya, hampir selain selamanya. Bunga potong, Mbak? Bunga potong daun itu bisa pakai daun-daun palem, daun-daun pampas, bulu gitu bisa kita keringkan dengan teknik yang sama. Wah, begitu ya. Ternyata masih banyak yang bisa dilakukan sebenarnya ya, dan istilahnya potensi atau peluang untuk bisa dikatakan mengawinkan antara pertanian dan pariwisata ini masih bisa banyak sebenarnya sekali. Ya. Karena dari teknik-teknik pengeringan tadi kita bisa bikinkan sebuah souvenir, misalnya korsase dengan bunga-bunga kering itu bisa kita buat juga di sana. Dan istilahnya masih banyak istilahnya bentuk-bentuk kreatif lagi yang masih bisa dibuat, entah itu nanti diwujudkan dalam bentuk hiasan rumah atau apa seperti apa gitu, Mbak? Ya, jadi kayak kokedama ini kita kombinasikan juga dengan bunga kering. Jadi kita pakai untuk sebagai vasnya bunga kering itu sendiri. Jadi bisa kita kombinasikan banyak sekali ide-ide yang masih bisa kita kembangkan lah. Kalau yang paling banyak untuk oleh-oleh seperti apa ini, Mbak? Yang biasa paling banyak diminati? Kalau oleh-oleh masih kebanyakan adalah bambu hoki ini karena mereka percaya ada keberuntungan mereka membawa ini. Kemudian bentuknya juga kecil, praktis, bisa mereka bawa kemana-mana. Tak ada banyak kelihatan daun sejati, ini akan memudahkan dia untuk traveling ke luar pulau. Nah, biasanya kan untuk dokumen sanitari biasanya diminta kalau ada daun sejati. Nah, bambu ini tidak ada daun sejati atau daun yang kelihatan seperti daun gitu. Jadi nampaknya seperti souvenir. Nah, ini memang memudahkan sekali mereka untuk bawa perjalanan keluar pulau bahkan keluar kota. Justru kalau misalkan kelihatan daunnya itu ya mungkin lebih agak susah untuk penerbangan biasanya. Tapi kalau ya sebenarnya bisa diurus dengan dokumen saja cukup, tapi kan butuh waktu gitu. Tapi kalau untuk yang
beberapa yang tidak muncul daun sejati seperti ini dianggap seperti souvenir gitu. Seperti tanaman kering gitu. Nah, sama halnya tadi yang kombinasi pot kokedama dengan bunga kering juga masih menjadi favorit. Kedepannya Mbak Lili yang harapkan seperti apa dari bisnis pertanian ini yang sekarang lagi berjalan kokedama gitu ya, kreatif kokedama, terus kemudian yang menjadi apa ya target besar dari Mbak Lili sendiri yang mungkin ingin diwujudkan dalam waktu yang dekat seperti apa ini Mbak Lili? Harapannya bisnisnya bisa berkembang sampai ke mancanegara. Jadi benar-benar bisa menjadi sebuah produk kekhasan yang dilahirkan dari Indonesia, bisa dimanfaatkan untuk banyak negara di dunia gitu. Jadi lebih banyak ekspor yang kita bisa kirimkan dengan teknik ini atau dengan kemasan produk ini. Jadinya nantinya secara kebermanfaatan mereka juga bisa merasakan hal yang sama seperti yang ada di Indonesia. Waduh, ini sudah ada kelihatannya juga sudah ada di beberapa kantor pemerintahan juga ya. Iya, karena memang terutama di Kota Batu sendiri ikonnya adalah ikon kokedama. Kemudian ada di beberapa pemprov dan sudah sempat juga dibantu oleh Bu Wagub untuk dijadikan sebagai oleh-oleh tamu-tamu kehormatan. Dan kalau tidak salah juga sudah pernah diberikan sebagai oleh-oleh untuk Pak Menteri juga. Iya, kebetulan kemarin baru sekitar 2 bulan yang lalu diapresiasi juga oleh Menteri Pariwisata Pak Sandi Uno. Terima kasih, luar biasa sekali. Nah, ini sekali lagi mungkin barangkali informasi kepada masyarakat yang menyaksikan program acara podcast ini, kalau ingin mendapatkan informasi lebih dalam lagi atau lebih detail lagi, bisa mengakses kemana ini Mbak Lili? Mungkin ke Mbak Lilinya secara pribadi atau melalui media sosial, itu bisa kemana saja, mungkin bisa diinformasikan nih Mbak? Bisa, jadi kalau untuk mendapatkan informasi mengenai produk-produk kreatif kokedama bisa di Instagram @kreatif_kokedama, dan untuk katalognya langsung aja di @kreatif.kokedama. Kreatif.kokedama. Ya, jadi kemudian untuk website marketplace tinggal langsung cari di kreatif.kokedama. Kalau mau lihat secara langsung ke kebun atau di rumah seperti apa? Outlet. Untuk outletnya ada di Jalan Patimura 82 Kota Batu. Nanti tinggal cek aja di Maps Kreatif Kokedama Batu, langsung aja ikutin, langsung ada di Jalan Patimura 82. Nah, barangkali ini juga ada pesan-pesan yang mungkin barangkali mau disampaikan kepada petani-petani muda yang ada di Batu, Kabupaten Malang juga ada, Kabupaten seluruh Malang Indonesia juga, lah. Seluruh Indonesia ya. Nah, ini kira-kira pesan atau motivasi apa yang mau diberikan? Nah, termasuk juga untuk mungkin teman-teman mahasiswa pertanian yang barangkali juga sekarang sedang menempuh pendidikan. Kira-kira ada pesan apa ini Mbak buat mereka ini? Jadi jangan takut untuk berkarya di dunia pertanian, teruslah berinovasi, fokus terhadap apa yang ingin kalian kerjakan, karena pertanian adalah mimpi yang indah untuk diwujudkan. Mimpi yang indah untuk diwujudkan, luar biasa. Baik, pemirsa Dama TV, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu Mbak Lili sudah hadir di studio Dama TV untuk kita berbagi informasi dan ngobrol asik ini, ngobrol santai, asik dan tapi banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan ini. Sekali lagi terima kasih sudah datang di studio Dama TV. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada topik lain yang bisa kita obrolkan. Siapa tahu nanti ada produk baru yang mungkin bisa diperkenalkan kepada masyarakat semuanya. Baiklah, pemirsa Dama TV dimanapun berada, baik yang menyaksikan secara langsung melalui saluran televisi maupun juga yang menyaksikan kami melalui media sosial lainnya termasuk website dari Dama TV. Terima kasih Anda sudah menyimak program acara ini, program podcast Ngobras di Dama TV yang hadir setiap hari Senin dan Sabtu pukul 19.00 ya waktu Indonesia Barat, dan kita jumpa di episode mendatang dengan narasumber dan juga tema yang berbeda. Pesan saya untuk Anda semua, tetap patuhi protokol kesehatan ya, dan tentunya setelah ini Anda masih bisa menyimak program dari Dama TV yang lainnya. Sampai jumpa dan
Tetaplah di Dama TV, selalu damai di hati.